Oke bosku, selamat siang semuanya. Ini suasana bengkel saya pada hari ini ya bosku. Ini saya sekali ini sedang menangani motor Beat ESP dengan masalah trouble di ECU ya bosku, atau ECM nya. Jadi saya di video kali ini sedikit berbagi pengalamannya bosku. Yang saya kira ECU nya ternyata saya perbaiki, motor kembali normal ya bosku. Sedikit. Untuk lanjut ke video, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jika video saya bermanfaat, mohon dibagikan dengan sebanyak-banyaknya bosku. Oke, lanjut langsung ke pokok permasalahannya bosku. Jadi ini bosku sedikit menceritakan kronologis masalah motor Beat ini ya bosku. Ini bagian semua udah saya bongkar semua ya bosku. Jadi permasalahan motor, awal mula permasalahan motor ini, motor datang kemari keadaan mati, kunci kontak pun tidak mau hidup. Sudah beberapa bengkel dipercaya untuk menangannya, cuman tidak tahan lama ya bosku. Seminggu udah mulai lagi, di dua minggu, jadi ke bengkel lagi 2 minggu mulai lagi motornya kunci kontak, full pump tidak berdengung, starter tangan nggak bisa, kelistrikan bagian full pump, injektor, sensor CKP semua tidak bekerja dengan baik sempurna ya bosku. Jadi untuk motor ini setelah saya cek, untuk bagian pengapian arus 12 volt ya, untuk bagian injektor, CKP, dan full pump, dan arus ke ECU, arus masuk dan pada arus standby 12 volt ya, itu normal ya bosku, semua normal. Jadi permasalahan di motor ini hanya bagian signal untuk arus negatifnya itu tidak berfungsi dengan baik ya bosku. Untuk arus signal negatifnya ini kan, kalau mohon maaf kalau saya salah untuk para senior. Jadi kan ini untuk injektor, untuk ECU, sistem kerjanya ialah ini adalah bagian sensor, bagian untuk menaikkan starter. Ini kimpropnya sebagai kimprop, dan ini sebagai alat untuk semacam kalau motor-motor biasa CD ya gitu bosku, seperti itu. Jadi untuk bagian ini adalah arus negatif, arus positif, arus 12 volt diubah menjadi arus negatif, untuk mengubah arus negatif yang tertuju dari arus negatif ini menuju ke injektor, ke CKP, ke full pump, ke starter relay ini ya bosku, relay starter. Dan ini untuk bagian relaynya, ini relay 5 kaki untuk berfungsi untuk sistem pengisian dan starter ya bosku. Sedang ini relay kaki 4 nya untuk menghubungkan dari arus standby ke arus masuk ya bosku, seperti itu. Jadi sebetulnya motor ini udah normal. Setelah saya perbaiki, motor ini sudah normal kembali bosku. Nah, normal, full pump pun berdengung ya bosku. Nah, permasalahannya
Setelah saya jumper ini ya bosku, sistem arus ini saya teman-teman bosku perhatikan yang bawah ini ya bosku, kabel yang bawah ini kabel hitam. Jadi ini ya kabel hitam kabel hitam leres apa ini, kabel merah leres hitam ini adalah sistem pengisiannya bos, paling bawah ini bosku yang nampak. Dan yang merah polos ini ada arus apa, standby apanya, arus untuk sistem pengisian. Dari sistem arus pengisian dari ECU menuju relay ini masuk ke bagian hitam polos menuju ke baterai itu bosku. Jadi ini untuk saya, setelah saya cek untuk bagian relay itu aman ya bosku, itu aman, tidak ada masalah. Cara ngeceknya nanti saya jelasin. Jadi untuk saya udah beberapa kali saya uji coba motor ini, karena motor ini setelah saya perbaiki, motor ini hidup kembali motor ini. Cuman yang jadi masalah setelah dibuat jalan ataupun kita tes di tempat ya bosku, berarti tidak kemana-mana di tempat ya, kita geber-geber gas itu, baterai ngedrop sendiri bosku. Baterai ngedrop, maka yang terjadi motor itu berebet ya bosku, tidak mau jalan. Dan ketika baterai ini sudah mulai arus yang mulai sangat lemah, motor kembali mati, diengkol tidak mau, dicharge lagi, dicas lagi baterainya atau akinya, dicas lagi, normal lagi motornya bosku, normal lagi. Jadi disinilah saya sedikit ya capek ya bosku. Ya sebagai mekanik kita harus mempunyai inisiatif dan feeling ya bosku. Kalau kita tidak mempunyai inisiatif dan feeling untuk menangani suatu motor, sesulit apapun pekerjaan itu pasti bisa diatasi. Yang jadi masalah yang saya beri tahu pemilik motor ini untuk mengganti ECU. Ternyata ya si pemilik tidak sanggup ya bosku, karena harga sangat mahal, 1 juta wilayah saja, sekitar 1.200.000 untuk barangnya aja, untuk ECU-nya ini aja bosku. Jadi setelah saya cek kembali, setelah awal mula dari permasalahan motor ini, ketika saya kunci kontak on, aktif ya bosku, tapi motor ini tidak full pump, tidak berdengung ya bosku, mati. Start telepon nggak hidup. Dan saat disela engkol kakinya akan keluar kedipan 12 ya bosku, 1 lambat dan 2 cepat. 1 dibilang puluhan, 2 yang cepat dibilang satuan, jadi 12 kedipan itu bosku. Jadi setelah saya analisa, saya cek, setelah keluar ini cerita kronologis motor ini bosku. Sebetulnya motor ini udah normal kembali, tidak ada masalah setelah saya melakukan perbaikan. Jadi untuk apa, udah saya cek sampai saya ini kabel negatif, sinyal negatif dari ECU ke injektor ini saya berdekat ya bosku, tidak melalui urutan kabelnya, saya berdekat langsung dekatkan ini bosku, dari ECU langsung ke injektor. Ternyata permasalahan itu sudah selesai, karena bukan masalah, saya pikir ini permasalahan ini ada masalah pada bagian signal negatif injektor, ada yang rusak pada bagian kabelnya. Saya cek ternyata tidak, aman. Dan untuk baru setelah keluar kode 12, jadi saya ambil sinyal massa dari ECU ke sekring ini bosku,
ring ini bosku. Nah ini sinyal massa yang hijau leres ini bosku, hijau leres putih ini bosku. Saya keluarkan ya seperti ini. Setelah saya beri tahanan ke arus negatif, 12 kedipannya hilang ya bosku. Jadi saya colokkan ini ya, seperti ini. Jadi kedipan 12-nya hilang. Cuman motor bisa ketika baterai normal, motor normal, tapi dipakai buat jalan, baterai ngedrop lagi. Ketika saya colokkan ini ya bosku, baterai saya colokkan ini, saya kunci. Ketika buat jalan, baterai ngedrop, motor berebut kembali. Setelah cek, saya punya cek permasalahannya, jadi nggak mengambil poin. Setelah saya periksa, saya analisa, saya cek, dan saya berpikir motor ini hidup, cuman baterai ngedrop kok motor berebut. Berarti saya punya prediksi untuk pembagian arus ke bagian ECU ini ya bosku. Bagian ECU ini tidak berfungsi dengan baik atau ada yang rusak ya bosku. Jadi untuk sistem pengisian ini kan semua arus, kalau kemarin motor ini harus ngambil arus dari baterai ngedrop, motor berebut. Berarti di bagian sistem pengisian ke sistem bagian elektrik ini ya bosku. Ini kalau motor biasa SCDI nya bilangnya bosku, CDI nya terjadi hambatan ya bosku, makanya tidak terkoneksi dengan baik. Ketika motor hidup, baterai dilepas, motor mati. Jadi untuk motor sistem pengisian arus ke sistem kerja injeksi tidak berfungsi, tidak memberi daya kepada untuk bagian sistem kerja injeksinya. Jadi saya punya kesimpulan untuk gimana caranya supaya tidak, padahal sistem pengisiannya normal ya bosku. Untuk pengisian normal sih, kita coba ya bosku. Ini saya coba hidupnya bosku. Hidup ketaan normal semua bosku. Itu sistem pengisian ini ya bosku. Sini dulu kau. Jika ini terjadi apa ini tidak, ini harus apa ya bosku. Nah, ini harus standby semua bosku, aktif semua ya bosku. Nah. Jadi gimana kalau cara mengatasinya jika untuk sistem pada saat kita menghidupkan motor harus masuk ke bagian sistem kerja injeksinya ini tidak bekerja dengan baik karena tidak memberikan sinyal negatif dari sistem pengisian ya bosku. Gimana caranya? Jadi saya punya kesimpulannya ini bosku. Jadi untuk kabel dari ini bosku, ini kabel merah leres putih, leres hitam, mohon maaf, kabel hitam kabel merah leres hitam itu untuk sistem pengisian. Ini 3 pas, kuning, biru, merah strip kuning, merah strip putih, dan merah strip biru. Ini ada dari harus dari spool ya bosku, generator spool. Jadi harus masuk dari ECU ini, keluar sinyal arus dari
baru keluar arus dari merah strip hitam ini ya bosku. Jadi seperti itu. Untuk kemarin, untuk bagian ini normal ya bosku, tidak ada masalah. Yang jadi masalah kenapa motor hidup cabut baterai mati, karena tidak ada sistem perputaran arus untuk menyuplai untuk bagian ecu nih. Saya bilang untuk ganti ecu yang punya nggak sama, jadi saya berpikir keras untuk menanganinya. Jadi inti dari motor ini jadi saya ngambil kesimpulan untuk timbang mengganti ecunya yang sangat mahal, jadi saya punya inisiatif untuk menghubungkan sinyal sistem kabel pengisian dari ecu yang merah liris hitam ini bosku. Merah liris hitam ini bosku. Nah, merah liris hitam ini bos, paling bawah ini bosku. Nah itu bosku, nampak kan yang sebelah kanan ya bosku, ke hitam liris merah ini bosku, ke sekring lampu ya, headlamp atau lampu depan. Apa tidak, jika ada pertanyaan apa nggak ada masalah itu nanti kebakar? Enggak ya bosku, karena ini melalui sekring ya bosku. Karena ini melalui sekring, jika ada mengalami konsleting listrik, kelistrikan ada konsleting, maka sekring ini akan putus ya bosku, putus dengan sendirinya. Inilah sebelum komponen yang lain terputus, ini mati bunuh diri duluan ya bosku, seperti itu. Jadi setelah saya cek, saya jumper seperti ini untuk sinyal massa, ini sudah tidak diperlukannya bosku, karena tidak pengaruh, karena tidak ada masalah. Yang jadi masalah sekarang hanya sistem pengisiannya bosku, sirkulasi perputaran arus, sistem pengecasan, untuk sistem pengecasan baterai ke bagian ecu ini tidak berfungsi dengan baik. Jadi saya harus menjampernya seperti ini bosku, seperti itu. Jadi saya coba uji kontak, kita hidupin ya bosku. Normal ya bosku. Yang lebih kita matikan lagi, kita matikan. Dan saya cabut yang saya jumper tadi bosku, saya cabut. Yang anehnya saya cabut tadi jumperan tadi bosku, jumperan tadi saya cabut. Ini kita kunci kontak, motor normal lagi bosku. Kemarin sebelumnya motor ini setiap diperbaiki menyala kambuh lagi masalahnya, diperbaiki kambuh lagi masalahnya. Jadi saya jumper motor ini, kembali normal lagi bosku. Jadi intinya saya akan nanti mengingat kronologis cerita sama pemilik motor, diperbaiki ngulah lagi, sampai diganti relay sama pemiliknya, entah sama seorang mekanik juga diganti relaynya. Masa seperti itu. Jadi saya punya inisiatif untuk menjumper kabel merah liris hitam untuk sistem pengisian ke kabel headlamp atau kabel lampunya, ke kabel lampu. Jika masukkan ke kabel hitam ini bisa ya bosku, ke kabel hitam ini bisa ya bosku. Cuman pada saat kita kunci kontak, kita hidupin motor, matikan kunci kontak, motor tetap hidup. Jadi saya sarankan ke bagian ketika saya jumper ke bagian hitam liris merah. Jadi untuk inti permasalahan motor ini, kenapa aki sering pada saat
aki sering ngedrop, pada saat ngedrop motor arus aki berkurang, motor menjadi berebet ya bosku. Jadi intinya dari permasalahan motor ini adalah sedikit permasalahan pada sistem jalur perputaran arus antara sistem pengisian aki dan ke sistem dari regulat bagian sistem pengisian arusnya ke bagian sistem kerja injeksi untuk bagian pembagian arus pada injeksinya bosku, seperti itu. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, saya hanya sedikit berbagi, dan yang senior beri masukan bila ada kekurangan dalam video saya akan berbagi di dalam setiap video saya. Oke, saya akan, jadi kesimpulan motor ini saya akan menjumper bagian kabel sistem pengisian yang merah garis hitam dan hitam garis merah ini bosku. Kalau kita colokkan ke kabel hitamnya di kontak ini bosku, nah ini merah garis hitam dan hitam polos, itu kunci hitam polos kan pada kunci kontak on hidup. Jadi kita masukkan ke kunci kontak on, maka pada saat motor hidup kita matikan kontak, motor tetap hidup bosku. Jadi saya akan menjumper ke bagian yang hitam garis merah itu ya bosku, ke bagian merah garis hitam untuk masuknya sistem pengisian ke relay kemari ya bosku. Seperti itu. Ini bosku, kabel 3 biji yang tengah, posisi seperti ini ya bosku. Saya menjumper, saya skip dulu bentar. Nah seperti ini bosku, saya biarkan seperti ini aja bosku. Tapi kita mencolokkan ini boleh untuk menjumpernya ini boleh teman-teman dari atas pun boleh, tapi kalau dari atas nampak kali ya bosku. Kalau dari bawah ini kita colokkan, biar kita hambatan atau benda-benda seperti kayu, entah korek pentol yang rokok tahunya di korek pentol apa, ini kita beri hambatan agar tidak mudah terlepas. Ini ke kabel yang hitam leres kabel merah leres hitam, dan ini hitam leres merahnya bosku. Jadi seperti ini. Kenapa saya buat seperti ini? Karena mengingat kronologis baterai tiba-tiba sering ngedrop karena ada permasalahan di ecunya. Karena bila suruh ganti ecu, pemilik keberatan ya bosku karena terlalu mahal. Jadi saya akan menjumper aja. Oke, sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Salam Mon Channel. Terima kasih. Kita coba lagi bosku, ini colok udah saya jumper. Kita kontakkan. Sebelumnya kita rapikan dulu. Coba ya bosku. Kita pasang dulu. Bangkitkan ujungnya ke bodi motor. Kita kunci itu on. Perhatikan. Jumper ya bosku. Tinggi normal tidaknya suara injeksi rendah, tinggi dulu rendah, itu normal ya bosku. Kita ulangi. Tinggi rendah, normalnya injeksi bosku. Tapi pada saat menjumper, teman-teman juga bosku perhatikan ya bosku, mana tahu ada bagian yang overheat atau panas berlebih ya bosku. Tapi ini tidak ada yang panas ya bosku, semua normal. Oke, terima kasih.